Hari ini saya mau panen pupuk teman-teman. Pupuk kering dari memanfaatkan limbah dapur ya. Sayang-sayang kalau tidak dimanfaatkan, padahal nutrisi dari limbah dapur lumayan kompleks ya buat tanaman ya. Oke, let's go cus teman-teman. Nah, baik, jadi ini cara saya ya teman-teman membuat atau memanfaatkan apa itu namanya, limbah dapur menjadi pupuk organik kering padat ya. Kemudian nanti untuk bisa disimpan saya keringkan gitu. Bahan utama yaitu jadi karena saya tuh nggak ingin ya nyimpen sampah terlalu banyak, limbah terlalu banyak, jadi saya nggak harus nunggu banyak dulu baru dibuat pupuk, tidak. Jadi ini everyday saya sebelum tidur, pokoknya sebelum tidur itu limbah dapur ini banyak ya, ada kulit bawang merah, ada kulit sayur, ini timun, kulit buah, kemudian nasi yang masih itu juga saya masukkan jadi satu. Jadi sebelum tidur rumah bersih dari kotoran gitu ya. Saya masukkan plastik teman-teman, saya masukkan plastik, kemudian saya simpan di rice cooker. Jadi saya simpan di rice cooker tujuannya biar mempercepat pelapukan ketika saya buat kompos nanti, dan beberapa binatang-binatang kecil yang ada di sampah itu mati. Itu tujuan saya ya. Yang jelas saya mempercepat juga teman-teman, soalnya nanti kalau nggak direbus itu kadang mungkin numbuh biji dan lain sebagainya, batang yang mungkin tidak terurai tumbuh juga. Soalnya saya kan tidak pakai E4 atau apa ya teman-teman, cukup mikroba dari perakaran rumput jampang. Kemudian yang kedua, saya juga pakai ini. Teman-teman tahu apa ini? Ini tuh cadas teman-teman. Cadas itu tanah keras yang terdapat di kedalaman tanah sekitar 2-3 meter dari permukaan ya. Itu biasanya ada cadas itu, kalau ada yang meneliti, pernah ada yang mengatakan itu adalah hasil endapan dari mikroorganisme organik ya, tumbuh-tumbuhan mengendap jadi cadas seperti ini. Jadi sebenarnya ini adalah pupuk teman-teman, cuman memang sebelum digunakan diurai dulu dengan bahan organik lain. Nah, yang di sini saya pakai limbah dapur, dan ini loh. Kalau dapat seperti ini tuh sekarang itu saya bawa pulang, saya simpan, saya hancurkan jadi lembut, stok lembut seperti itu. Nanti kalau pakai tinggal pakai. Bahan kedua, bahan ketiga ini teman-teman kenal pasti ini ya, yang pernah melihat video saya pasti tahu ini apa. Ini adalah rumput jampang. Jadi sampai segitunya teman-teman ya, sampai saya budidayakan di rumah karena sudah jelas organik tanpa bahan kimia. Jadi nanti mengurainya tak pakai tanah di perakaran rumput jampang ini. Nah, ini teman-teman, pakai ini mengurainya. Gitu ya, dia bisa mengurai limbah mikroorganik, bisa diurai menjadi tanah ya, tapi tidak merusak tanaman hidup. Ini buktinya tetap hidup, ini hidup. Nah, makanya itu kenapa saya rebus itu, karena kita mengurainya bukan pakai obat-obat kimia ya, pabrikan enggak ya, tapi dari alam sendiri, dari mikroba yang ada di perakaran rumput jampang ini. Kemudian nanti serumputnya juga saya ikutkan. Sebenarnya ini lebih bagus lagi kalau rumputnya itu juga ikut dimasak di sini ya. Dimasak, direbus bisa ya teman-teman, tapi saya karena agak males ya, jadi saya masukkan di rice cooker semalaman, harusnya sama rumputnya juga ini, tapi tadi malam saya lupa.
Ya gitu ya teman-teman. Bahan selanjutnya, karena saya nggak ingin hasilnya nanti becek ya, kan saya tambahkan tanah kering. Ini adalah tanah ya. Ke teman-teman kalau ada media tanam bisa ditambah dengan media tanam, tujuannya hanya agar hasilnya nanti tidak terlalu becek dan tidak bau teman-teman, gitu ya. Oke, cus, langsung kita mulai ya. Ini kita tuang ya limbah dapurnya. Limbah dapurnya kita tuang teman-teman. Tuh kan ini. Kemudian apa ini namanya, perakaran apa ini, mikroba yang ada di sini di tanah perakaran Rumbo Jampang ini teman-teman. Kemudian saya tambahkan tanah juga biar nanti hasilnya nggak becek ya teman-teman, nggak bau juga. Nah ini kemudian apa ini namanya, cadas. Nah ini adalah pupuk cuman masih belum butuh diurai dengan bahan organik lain gitu ya teman-teman. Kemudian ini apa namanya, nah ini nggak apa-apa beserta akarnya gini ya, beserta akarnya karena mikrobanya di sini. Nanti kemudian juga rumput jambangnya ini, soalnya rumput jambang tuh bagus banget teman-teman ya. Ini harusnya tadi saya ikutkan rebus, tapi nggak apa-apa, kalau teman-teman nanti buat diikutkan saja rebus atau pakai rumput-rumput yang lain juga bagus ya. Nah seperti ini. Kemudian yang ini saya tanam lagi. Ini bisa jadi 3 pot, ini bisa jadi 3 ya teman-teman. Nih ini bisa jadi 3, ditanam lagi nanti perakarannya itu sebagai gantinya E4 tapi alami, mikroba alami. Setelah itu nggak tahu ya, karena dikonsumsi sendiri saya jadi benar-benar buatnya itu organik teman-teman. Nah ini campur yang ngadon kue. Nah ada nasi, ada apa, tanahnya kurang saya tambah lagi biar hasilnya nanti lembab saja. Begini ya teman-teman, ada sudah, mikroba sudah, ada sebagai pupuk sudah, kemudian pengurainya juga sudah, bahan organiknya juga lengkap. Kalau teman-teman mau ditambah telur kuning lebih bagus lagi, nanti jadinya tanah semua ini teman-teman, jadinya tanah. Nggak ada ukurannya ya, saya harus berapa gitu, yang penting nanti setelah panen diuji cobakan ke tanaman 1 pot dulu gimana gitu, jadi biar tahu dosisnya. Nah setelah itu, setelah seperti itu teman-teman, kemudian apa ini, saya masukkan ke dalam plastik, karena soalnya saya kan membuatnya kan everyday ya, sedikit-sedikit masukkan plastik dulu teman-teman. Oke, jadi 1 plastik ya teman-teman, lumayan kan, sehari 1 plastik begini cukuplah untuk menyuburkan semua tanaman sayur kita di halaman ya. Jadi ini bisa panen 2 hari sekali, 3 hari sekali kan, tinggal dikasih tanggal. Ini kasih tanggal, nanti setelah 1 bulan panen teman-teman. Setelah 1 bulan panen, diamkan aja di tempat lembab ya, gini. Nah ini ya, udah seperti itu, didiamkan. Kemudian lanjut kita panen. Ini yang sudah jadi teman-teman, nih yang sudah jadi saya panen nih
Nih Masya Allah jadi tanah semua teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini ada 2 ada 3 sebenarnya tuh udah jadi tanah semua. Nih Masya Allah 1 bulan jadi tanah semua. Ini lanjut kita jemur di sini teman-teman ya. Tapi sebelum dijemur, ini Masya Allah nih, lihat, aduh, jadi tanah semua teman-teman, dan nggak bau sama sekali, bau tanah saja. Nah udah seperti ini kita campur abu. Nah kita jemur, kita campur abu teman-teman. Sebelum dijemur ini kita campur abu dapur lebih bagus ini, tapi saya adanya abu apa namanya, sekam bakar teman-teman. Dah seperti ini, nanti dijemur tipis aja sebenarnya kalau ada tempat ya. Udah ada yang numbuh itu biji, nggak tahu direbus numbuh, ini biji nih ya. Nah gini ya teman-teman, udah seperti itu, dijemur 2-3 hari biasanya kering. Setelah kering seperti ini bisa kita lihat hasilnya. Nah hasilnya beda-beda ya, sesuai dengan tanah dan limbah yang dipakai. Ini bisa dimasukkan botol atau apa teman-teman ya. Ini aplikasinya ya seperti biasa, bisa ditabur, diuji coba dulu ya 1 pot gimana hasilnya. Nah kalau udah kering ini enak, bisa disimpan, nggak takut ada jamuran dan bagaimana. Tadi kan ada campuran apa abunya juga ya kan, udah kering juga nggak khawatir kita nyimpannya kalau mau disimpan. Dan kalau mau langsung diaplikasikan nggak mungkin juga kan mupuk tiap hari kan ya. Kalau saya hanya tanaman yang butuh aja yang dipupuk. Oke. Begitu teman-teman video pembuatan pupuk kering saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan video berkebun saya. Assalamualaikum, bye bye.